to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Yeah, so you left me run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum vitae saya, atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silakan klik di bio saya. Di bawah itu yang ada tulisan yang lainnya. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini saya tidak akan menyampaikan topik tertentu, tapi saya ingin memberikan kisi-kisi dan tools coaching NLP dengan tema menyiapkan mentality menghadapi resesi. Baik, bagi kalian yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik yang lainnya, kalian akan mendapatkan pemberitahuan dari saya. Saya akan berikan di sini 3 tools coaching NLP. Tools yang pertama adalah total models. Dari total models ini ada 2 cara. Jadi total model itu bukan nama orang ya. Dari tadi tidak ada salah satu nama yang bernama Toto, tetapi ini adalah kependekan dari test operate dan test exit. Baiklah, sekarang saya berikan cara yang pertama. Jadi, cara yang pertama, seperti dalam tabel itu, untuk test operate-nya. Jadi pertama, klien ya dalam test operate ini diminta menguraikan strategi atau pilihan tindakannya secara lebih rinci dari yang selama ini, ya strategi atau tindakan yang selama ini telah diimplementasikan langkah demi langkah, secara rinci ya, jadi sudah menguraikan mereka. Kemudian kalau mereka sudah bisa mendeskripsikan, menguraikan, kemudian silahkan tes ya, karena tes operate. Dari operate-nya tadi, apa yang mereka lakukan tadi, strategi mereka itu dites ya, apa yang menjadikan tidak bisa optimal atau tidak bisa bekerja dengan baik. Cari apa yang belum dilakukan, jadi kenapa tidak berhasil, kenapa bisa bekerja tapi tidak optimal, kurang happy dan seterusnya ya. Jadi cari apa yang belum mereka lakukan, tanya apa yang belum dilakukan. Kemudian tanya juga di mana salahnya. Nah, ini adalah tes operate-nya. Kemudian kalau mereka sudah bisa menjabarkan dalam tes operate tadi, kemudian sekarang Anda masuk ke tes exit. Nah, dalam tes exit ini kalian ajak klien atau para coachee ya atau orang yang Anda bimbing itu untuk mengambil strategi yang pernah dilakukan, ya, strategi yang pernah dilakukan yang bisa bekerja dengan baik, tetapi dalam konteks lain, ya, dalam konteks lain. Kemudian terapkanlah strategi itu untuk menyelesaikan masalah yang tadi gagal tadi, yang tadi tidak berhasil. Nah, kalau kemudian nanti ternyata kita menggunakan strategi yang lain itu bisa bekerja dengan baik, maka Anda exit, ya. Tapi kalau tidak berhasil, maka cari strategi yang lainnya. Nah, ini adalah total models cara yang pertama. Kemudian sekarang masih tools total model, tetapi cara kedua. Nah, cara kedua ini seperti yang ada di dalam tabel itu juga, ya. Nah, di sini ada tabel, di kolom paling kiri ada no condition, ya. Kemudian yang di tengah adalah model identification, kemudian yang di sebelah kanan adalah ideal condition.
nanti para coach ya, atau orang yang Anda bimbing itu diminta untuk mendeskripsikan juga. Tapi sekarang yang dideskripsikan adalah no condition-nya. Jadi kondisinya, keadaannya ketika tidak berhasil. Ya, apa-apa yang dilakukan tapi tidak berhasil itu coba dijabarkan gitu. Ya, dijabarkan kayak tadi. Kemudian juga di situ diminta mereka menjelaskan perilaku-perilakunya. Ya, kenapa itu tidak berhasil? Ya, perilaku apa yang dilakukan gitu yang membuat tidak berhasil. Nah, seperti itu. Itu adalah no condition-nya. Kemudian ideal condition-nya adalah sekarang kondisi yang dikehendaki. Jadi nanti kalau tercapai seperti apa? Seperti itu. Strategi marketing, strategi bisnis, strategi pendidikan, strategi politik, dan sebagainya. Jadi tentu dalam membuat strategi mereka mempunyai target. Nah, target itu tentu sesuatu yang ideal kan gitu. Nah, di sini harus bisa memerinci juga kondisi ideal yang dikehendaki seperti apa. Jadi para coach, orang-orang yang Anda bimbing, itu diminta untuk mendeskripsikan kondisi ideal yang diinginkan. Nah, kemudian juga sama dengan no condition tadi, maka di dalam meraih strategi itu juga dibutuhkan perilaku-perilaku. Jadi sebutkan perilaku apa supaya target tadi terpenuhi. Dijelaskan, di situ dijabarkan perilakunya. Nah, kalau sudah bisa mengisi kolom sebelah kiri dan kanan, kemudian sekarang kita identifikasi handicap-nya, jaraknya, ya, gap-nya antara no condition dengan ideal condition. Kemudian kalau Anda sudah menemukan gap-nya, maka kemudian Anda lakukan exit. Oke, teman sekalian, kita sudah selesai menggunakan total model. Sekarang saya berikan tools yang kedua. Tools yang kedua ini adalah submodalities. Ini juga dua cara juga. Nah, sekarang submodalities yang pertama. Tapi submodalities sangat bermanfaat untuk state dengan cara membuang sampah mental. Jadi state itu adalah kondisi pikiran, ya, perasaan kita ini dalam kondisi yang nyaman, kayak sumber, inspiring, dan seterusnya. Itu namanya state. Jadi kemudian kita membangun perilaku yang kayak sumber, perilaku yang exciting, dan seterusnya. Di dalam tabel berikut ini, jadi di situ ada 3 langkah, 3 step submodalities untuk bisa mencapai top of mind. Tapi itu bukan dimulai dari nomor 1, tapi nomor 2. Jadi dimulai dari the big problem. Jadi dalam tahap ini nanti para coach, para peserta, atau orang-orang Anda bimbing itu, dia diminta untuk mendeskripsikan, ya, mengungkapkan, menjabarkan problem-problem yang selama ini dialami sehingga yang menyebabkan mereka ini tidak optimal, gagal, dan seterusnya. Apa saja di situ. Jadi kumpulkan semuanya. Nah, ini paling bagus menggunakan dynamic group. Dan nanti dibagi menjadi misalnya 15 orang, dibagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok 3 orang. So, mereka ini bisa saling curhat, kemudian juga saling memberikan sharing di dalam kelompok-kelompok kecil itu. Nah, kalau sudah bisa dikemukakan itu, jadi sudah dicurahkan itu semua problem yang selama ini menghambat kemajuan, ya, menghambat kinerja, itu sudah diungkapkan. Kemudian baru kita masuk ke nomor 3, ke step yang ketiga. Nah, di step yang ketiga ini disitu disebutkan problems that otherwise can be solved. Maksudnya adalah tadi dari sekian sekuan problem yang dikemukakan tadi itu problem mana yang jika diatasi maka yang lainnya akan ikut bisa diatasi, ikut selesai. Jadi core masalahnya temukan di situ. Sebagai contoh misalnya begini. Jadi ini yang contoh klasik saja di dalam dunia kerja itu dari dulu adalah motivasi. Ya, motivasi kerja itu dari dulu yang jadi problem adalah motivasi misalnya materi, ya, gaji, kemudian fasilitas, kemudian komisi dan seterusnya itu sering jadi problem dari motivasi. Nah,
itu sebenarnya core-nya apa? Ya, core-nya apa? Core-nya adalah materi. Ya. Makanya ini nggak pernah selesai, ini sejak abad ke-19 sampai 21 ini nggak pernah selesai itu, masalah motivasi itu. Nah, maka sekarang dicari. Jadi, bagaimana itu mengatasi itu? Nah, sekarang ada sebuah teori motivasi baru, yaitu namanya passion of life atau passion of work. Ternyata yang motivasi tertinggi orang bisa bekerja mati-matian adalah passion-nya dari pekerjaan itu. Jadi orang begitu mencintai pekerjaan, ya, begitu menyukai pekerjaan sehingga dia sampai workaholic ya, sampai lupa ya, lupa waktu ya, lupa keluarga dan seterusnya. Nah, ini adalah salah contohnya. Nah, jadi kalau sudah ketemu tadi ya, jadi problemnya adalah tadi di mindset yang matre tadi ya. Jadi segala sesuatu kita menjadikan diri kita ini seperti benda gitu ya, seperti barang dagangan gitu ya. Yang jasa kita jual kemudian dibeli oleh pemberi kerja seperti itu. Sekarang kita ubah, kita temukan passion. Nah, itu ya. Nah, kalau itu sudah ditemukan core-nya itu, baru kita masuk ke nomor 1. Yang bunyinya adalah what would you like to have even? Ya, di situ kalimatnya akan ya. Tapi sudah kan itu. What would you like kan akan, tapi have even kan sudah. Artinya pada saat kita mengucapkan itu seakan-akan sudah kita lakukan. Nah, jadi di situ nomor 1 itu tadi ketika problem yang kita temukan tadi adalah masalah mindset yang matre tadi ya. Mindset yang selalu minta imbalan materi tadi diubah menjadi passion. Nah kan di situ kalimatnya nomor 1 itu diawali dengan kalimat mulai hari ini saya menjadi orang yang ya. Jadi harus ada satu aku yang mulai hari ini. Mulai hari ini saya sudah menjadi orang yang tadi kebalikan dari mindset yang sifatnya tadi matre tadi ya. Jadi mulai hari ini saya menjadi seorang yang bekerja dengan penuh passion of life. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah step modality. Kalau Anda sudah bisa mencapai level ini, mengisi nomor 1 itu berarti Anda sudah menemukan passion kerja Anda, menemukan modalitas Anda, ya, seperti itu, dan Anda menjadi manusia dengan mindset yang baru. Ya. Oke teman sekalian, sekarang kita pakai cara yang kedua, dari submodalitas yang kedua. Submodalitas yang kedua ini adalah self-acceptance, jadi menerima. Acceptance itu menerima. Jadi orang itu kalau sudah menderita apapun, kalau dia sudah bersikap menerima, itu selesai. Ini seperti itu. Jadi submodalitas yang kedua ini, yang self-acceptance ini, kita kombinasikan dengan injeksi spiritual biasanya. Ya, supaya bisa menemukan perasaan ikhlas gitu ya, perasaan ikhlas atau enlightenment gitu ya, terhadap apapun yang menimpa kita. Dan perlu diingat bahwa ini bukan terapi seperti NLP yang lain ya, yang kita akan menterapi masa lalu, tapi ini justru yang kita butuhkan adalah sikap penerimaan ketika kita menghadapi masalah itu sekarang. Jadi bukan masa lalu ya, justru ketika menghadapi masalah bagaimana sikap kita. Teman sekalian, contoh ini, contoh ketika Anda naik kapal, kemudian kapal yang Anda tumpangi itu bocor dan pelan-pelan tenggelam. Jadi Anda sudah tidak mungkin lagi, tidak punya waktu lagi untuk memprotes, marah-marah, ya, maki-maki pada kru kapal, pada nakoda dan sebagainya. Tidak bisa, tidak ada gunanya. Karena memang faktanya kapal itu pelan-pelan tenggelam. Kalau Anda semakin emosi, maka Anda akan semakin sulit karena Anda tidak cerdas lagi untuk menyelamatkan diri. Nah, maka jika Anda kemudian menerima realitas bahwa memang kapal ini tenggelam, ya sudah, kita membuat rencana bagaimana menyelamatkan diri, selesai kan seperti itu. Nah, sama juga misalnya sekarang para ahli mengatakan kita menghadapi resesi. Ya, udah mau tidak bisa nyalakan siapapun, mau menyalahkan Putin, nyalahkan Biden atau nyalahkan siapapun tidak bisa. Faktanya mau disalahkan pun tetap
resesi terjadi. Nah, maka berhentilah menyalahkan siapapun termasuk tim Anda, ya. Tapi terima, ya, terima. Kemudian pahamilah bahwa situasi ini adalah situasi yang terbaik. Artinya terbaik itu Anda masih bisa bekerja, kan begitu. Perusahaan Anda tidak bangkrut, dan Anda masih punya penghasilan, itu adalah situasi yang terbaik. Terimalah situasi itu. Walau seberat atau sekritis apapun, terima dulu. Ya, seperti itu. Sama juga ketika Anda sakit gigi umpamanya. Kalau Anda ini ngeluh terus, tambah sakit. Ya udah terima aja, saya terima sakit gigi ini. Seperti itu. Terima, nanti sakitnya akan berangsur berkurang. Minimal Anda tidak terseksa lagi batinnya. Nah, itu intinya seperti itu. Nah, kemudian ini memang ada tools-nya, ada terapinya yang memang harus kita lakukan offline. Ya, jadi nggak bisa kita lewat online begini, nggak bisa. Jadi Anda harus mendatangkan coach berpengalaman atau Anda bisa mengundang saya ya untuk Anda sebuah trik yang luar biasa. Yang trik ini setara dengan firework. Ya, saya bahas firework. Saya juga dapatkan dari ketika saya mengikuti coaching bersertifikat internasional. Jadi nanti ada langkah-langkah tertentu ya, antara lain misalnya nanti peserta itu diminta untuk berdiri ya, berpasangan tapi menghadap searah. Jaraknya antara yang di depan dan belakang 1 meter kakak, satu rentangan tangan. Ya, karena nanti memang kita akan merentangkan tangan seperti itu. Jadi yang di depan ini nanti yang merentangkan tangan atau pemainnya, yang di belakang nanti ngawasi. Jadi ada tahap seperti itu. Nanti pada endingnya nanti kita akan pada sampai acceptance. Jadi nggak bisa dijalankan di sini, memang harus kita lakukan terapi secara offline. Oke teman sekalian, ini adalah tools yang kedua, submodality, cara 1 dan cara 2. Sekarang kita masuk pada tools yang ketiga, yaitu kita lakukan re-outcome setting. Ya. Kenapa perlu melakukan re-outcome setting? Karena bagaimanapun Anda harus melakukan re-outcome. Ya. Jadi melakukan kembali ya, rescheduling, kembali replanning ya, karena situasinya resesi. Nah, ketika Anda melakukan outcome setting ini, ada sebuah metode yang di sini adalah outcome setting yang seperti dalam gambar itu, ya di situ. Yang sebelah kiri Anda buat sebuah positive outcome. Bagaimana adalah buat statement dulu. Ya, buat statement dulu seperti tadi Anda menentukan target, itu kan ada statementnya. Nah, dalam buat statement ini ada 4 syarat. Ya, syarat yang pertama adalah statement itu harus merupakan kalimat yang konkret, tidak boleh abstrak dan mudah dibaca oleh pikiran kita sendiri. Contohnya misalnya, Anda mengatakan saya ingin sukses, itu abstrak. Harus dijelaskan sukses di bidang apa, sesukses siapa, seperti itu. Ya, harus jelas. Saya ingin mendapat penghasilan tinggi di tahun ini, atau saya ingin memelihara penghasilannya tidak menurun jauh. Itu seberapa? Tingginya seberapa, menurunnya seberapa? Itu harus jelas. Ya, sehingga terbaca oleh pikiran. Seperti itu ya. Jadi target itu konkret. Semakin rinci, semakin baik. Semakin terbaca oleh pikiran, semakin baik. Kemudian yang kedua, ketika Anda buat statement itu, tidak boleh bermana tidak. Misalnya Anda mengatakan saya tidak ingin merugi. Tidak bisa. Ya, tidak ingin merugi itu nggak bisa. Atau misalnya Anda seorang karyawan sering dimarahin bos, saya tidak ingin lagi dimarahin oleh bos, nggak bisa. Jadi Anda harus positif sifatnya. Jadi misalnya tadi tidak ingin merugi diganti dengan saya ingin mendapatkan keuntungan sebesar berapa. Nah itu namanya statementnya positif. Kemudian juga tadi menyangkut Anda sering dimarahi oleh bos itu atau dimarahin istri itu dibalik. Saya ingin menyenangkan bos saya. Dengan apa misalnya gitu ya. Dengan kerja yang bagus, saya ingin menyenangkan istri dengan tidak keluar malam dan seterusnya. Jadi nggak boleh kata tidak ingin ya, tapi saya ingin. Kemudian yang ketiga adalah statement itu hendaknya disusun sedemikian rupa supaya tidak ambigu. Ambigu itu saling mendua ya. Contoh ambigu misalnya saya ingin menjadi orang yang kaya dan hidup tenteram. Nah, itu 2 hal yang
ambigu. Biasanya orang yang ambisi kaya itu biasanya hidupnya nggak tenang karena dia selalu kepikiran gimana meraih kekayaan lebih tinggi dan kepikiran nanti takut rugi dan seterusnya ya, takut hartanya hilang, kecelakaan, kebakaran dan seterusnya. Jadi antara kaya raya dengan hidup tenang itu ambigu. Ya, kemudian saya ingin menjadi seorang dermawan yang terkenal ikhlasnya. Terkenal ikhlasnya itu ambigu. Wong namanya ikhlas itu kan tidak diketahui orang. Keempat adalah statement itu harus ada syarat keterjangkauan. Contohnya misalnya Anda pengen jadi jenderal, ya masuk akabri. Jangan masuk ke Fakultas Seni Budaya seperti itu ya. Kecuali nanti ikut wamil lain lagi, tapi ini kalau ingin masuk jadi jenderal ya masuk akabri. Ada yang jadi dokter ya masuk fakultas kedokteran. Ini artinya terjangkau. Ya juga dalam menentukan target juga yang Anda mungkin saja. Kalau Anda misalnya jualan pisang goreng, tentu Anda ya batas paling tinggi ratusan ribu kan begitu. Nggak bisa jualan pisang goreng Anda targetan miliaran, itu tidak mungkin. Ya, kecuali ya ada yang ajaib ya, itu lain halnya ya. Oke ya. Jadi itu yang paling kiri ya, yang paling kiri membuat positive outcome. Nah, kemudian apa on it? On it itu adalah bagaimana tadi target yang ditentukan tadi itu betul-betul kita jamin, kita yakin bisa menjangkau. Nah, ini kan identity. Identity itu adalah sesuaikan dengan karakter Anda. Jadi Anda dalam memilih pekerjaan itu sesuaikan dengan karakternya. Kalau Anda orang yang tipenya adalah spontan gitu ya, acak itu, random itu, jangan milih pekerjaan yang sifatnya rutin, yang butuh disiplin. Nggak bisa Anda. Ya itu namanya Anda sesuaikan dengan karakter. Sebaliknya kalau Anda orangnya emang orang disiplin gitu ya, tekun itu Anda juga jangan pilih pekerjaan yang sifatnya random. Oke teman sekalian, ini ada 8 ya. Nah ini juga perlu workshop nanti. Ya perlu workshop. Jadi namanya juga ini kisi-kisi. Ya oke, kalau Anda bisa lakukan 3 tools ini, Anda lakukan dengan coaching ya, dan terapi offline dan workshop, insya Allah Anda tegar dan siap menghadapi resesi yang akan datang. Oke? Kalau Anda ada hal yang membingungkan atau perlu penjelasan, silahkan tanyakan dengan buat komen ya di bawah itu. Anda ketik di situ, pasti akan saya jawab. Atau kalau Anda ingin mengundang saya untuk memberikan coaching dan workshop, silahkan, pasti Anda sanggup dan terjangkau ya, karena saya tidak pasang tarif. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.